terkait dengan orang-orang yang taklid. Nah, ini sulitlah untuk kita menjelaskan al-haq kepada orang ini. Susah. Kalau orang yang mencari kebenaran, orang jahil, dia nggak tahu jatuh ke dalam kesalahan, tapi dia mencari kebenaran, nggak taklid dia ya, itu enak. Ya. Orang yang mencari kebenaran, nggak capek-capek kita ya. Ditunjukkan satu dalil, selesai sudah cukup. Ya, tapi saja ya. Tapi ya, kalau orang pengikut hawa nafsu, muqallidin, para pengikut hawa nafsu, ya, muqallid itu rata-rata ya, imma jahil wa imma pengikut hawa nafsu. Ya. Muqallidin itu demikian. Ya. Ikut seseorang. Kalau dia jahil, oh itu tidak demikian yang benar. Kalau dia jahil, oh begitu toh. Itu mudah kembali, iya kan? Dia jahil, enak. Tapi kalau muqallid, pokoknya dia benar. Ini ngikutin hawa nafsu ini. Tidak mengikutin al-haq. Kalau tidak mengikutin al-haq, mesti ngikutin hawa nafsu. Al-Imam Al-Albani mengatakan, talibul haq yakfihi dalilun. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalilin. Al-jahilu yu'allam. Wa sahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Orang yang mencari al-haq, cukup bagi dia satu dalil. Dijelaskan dengan satu dalil, nerima dia, paham dia. Rujuk dari kesalahannya kalau dia salah. Nah, kalau mencari al-haq. Adapun pengikut hawa nafsu, maka tidak akan cukup bagi dia 1000 dalil. Datangkan dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, dalil 4 sampai dalil ke 1000. Tidak cukup masih dia. Tidak akan diterima al-haq tersebut. Ya. Mesti ada alasannya. Alasannya ini. Ya. Dia salah. Ya dah betul dia salah. Tobat dia. Dan selesai sebenarnya. Iya kan? Kalau sudah tobat ya. Ada lagi. Anda tidak bisa. Tobatnya tidak serius. Tobatnya politik. Tobatnya ini. Tobatnya itu. Macam-macam alasannya. Subhanallah. Padahal yang disuruh tobat itu orang yang salah. Termasuk dia tidak salah. Harus tobat kan begitu. Tidak lawannya saja yang disuruh tobat. Yang bersalah tobat gitu ya. Mana tobatnya? Padahal sama-sama disuruh tobat. Sama-sama disuruh rujuk dari kesalahannya. Yang satu tobat. Justru tobatnya dilecehkan. Dia sendiri nggak mau tobat. Ini nggak benar yang seperti ini. Ada kadang orang bermusuhan seperti itu. Maksa kamu tobat. Ya kamu juga tobat. Kamu salah juga. Ini. Kamu tobat. Setelah tobat, oh tobatnya nggak benar. Tobatnya politis lah. Kamu nggak tobat. Saudaramu yang tobat, oh pakai dugaan-dugaan. Masya Allah. Subhanallah ya. Ya kawan, sebetulnya al-haq itu sebetulnya Masya Allah di hadapan kita sebetulnya ya. Tapi penghalang-penghalang dari al-haq ini yang menghalangi kita. Sebagian orang itu sudah tahu al-haq itu di sekitar kita, dekat sama dia sebetulnya ya. Tapi tidak disambut al-haq tersebut ya. Berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, katsirun minan nas yata'ama wa yatajahal wa qad yakunul haqqu fi mutanawil yadayhi walakin tamna'uhu uqabat minha hal al-hawa
Wa minha al-kibr. Wa minha at-taqlid. Wa minha asya'u katsiratun wa awamilu adidatun. Yakunul haqqu fi mutanawili yadayhi wa amama aynayhi. Fayattaffu yadayhi. Wa yumjidu aynayhi. Wa yu'ridu anil haqq. Wa huwa aidan za'igun anil haqq. Masiruhu ilal halak. Wal iyadu billah. Kata Al-Imam Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan mayoritas manusia pura-pura buta, pura-pura jahil, bukan jahil ya, pura-pura jahil. Ini mayoritas manusia. Wa qad yakunu al-haq fi mutanawili yadayhi. Padahal al-haq itu berada di jangkauan tangan dia. Nah, ada al-haq, tapi pura-pura buta. Pura-pura nggak lihat al-haq tersebut. Pura-pura bodoh. Padahal tahu itu al-haq gitu ya. Dan al-haq itu dekat dengan dia, di dalam jangkauan dia gitu loh ya. Subhanallah ya. Akan tetapi dia terhalangi dari al-haq itu karena adanya penghalang-penghalang. Di antara penghalang-penghalang yang menghalangi al-haq pada orang tersebut yang pura-pura buta, yang pura-pura jahil. Yang pertama disebutkan al-hawa, hawa nafsu, ya. Gengsi. Ya. Ya. Sudah berbuat duluan, dihukumi salah, nggak mau, gengsi kalau rujuk daripada kesalahannya. Ini orang yang istijal, berbuat tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama. Setelah datang fatwa ulama, setelah datang bimbingan ulama, subhanallah, dekat dengan dia al-haq itu, tapi nggak diterima, terhalang dia menerima al-haq. Subhanallah ya. Karena adanya penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari al-haq tersebut. Di antaranya al-hawa. Di antaranya al-kibr, sombong. Sombong itu apa? Menolak al-haq. Merendahkan saudaranya. Itu sombong. Sudah tahu al-haq, ada al-haq. Al-haq ada pada saudaranya. Ditolak. Yang penting jangan sama seperti dengan saudaranya tadi yang dimusuhi. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Al-kibir, hati-hati. Ya. Wa minha at-taqlid. Penghalang di antara yang lain, di antaranya pula yaitu at-taqlid, yang menghalangi seorang untuk menerima al-haq, taklid. Tahu kebenaran ada pada ini, tapi ngikutin yang itu. Yang itu nggak punya hujah, subhanallah. Taklid. Ya. Dan juga faktor-faktor yang lainnya. Ya. Ya mungkin faktor dunia, kepentingan dunia karena usaha sama orang ini. Kalau saya sama ini nggak punya orang banyak, dia ini banyak. Pasaran saya mati nanti. Bisa jadi seperti itu dunia. Ya. Atau akan ditakdir juga kalau nggak bersama ini. Ya. Takut dengan tahdirannya. Tahdirannya orang banyak. Lebih baik ditakdir satu orang saja saya. Subhanallah. Ya banyak kepentingan lah. Banyak kepentingan-kepentingan yang menghalangi dia dari menerima al-haq. Yakunul haq fitanawuli yadaihi ya. Wa amama ainaihi. Padahal al-haq itu ya, berada di jangkauan tangan dia, di hadapan pelupuk matanya ya. Tetapi dia
menahan diri, tangannya menahan diri, tidak mau menyambutnya, ya. Tidak mau, ya langsung disambut. Nahan dirinya, nggak mau membuka, ya. Subhanallah, ya. Wa yubdu ainaihi, menutup matanya, kedua matanya, ya. Padahal jelas nih, tutup, pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak melihat. Wa yuridu anil haq, dan berpaling dari al-haq. Paling nggak mau, subhanallah. Wa huwa aidon zaidun anil haq, dan dia juga menyimpang dari al-haq, sehingga tempat kembalinya dia kepada kebinasaan. Waliyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwannya. Subhanallah. Al-haq ini sebetulnya, ya, kalau orang itu betul-betul niatnya mencari al-haq, ketika ada arahan, bimbingan, penjelasan, kalau niatnya baik, akan diterima al-haq tersebut. Nah, tetapi kalau niatnya sudah rusak, tujuannya sudah rusak, sekian ayat, sekian dalil, sekian hadis, tidak akan dia terima. Maka anak nasihatkan kepada anak pribadi dan antum semuanya, ya, untuk kita, ya, memperbaiki niatan kita. Dan hendaklah kita ini dalam talabul ilm, ya, minta kepada Allah agar kita ini diberi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, kita perbanyak doa, ya, meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan hendaklah kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ana akan menutup ucapan dengan ucapan Al-Fudail Ibnu Iyad, di mana beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang prinsip yang harus kita pegangi. Beliau mengatakan, ittabi turuqal huda wala yadurruka illatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalati wala taktar bikasratil halikin. Kata Al-Fudail Ibn Iyad, dia menasihatkan kepada kita semuanya, ikutilah jalan petunjuk. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan memberikan madorot kepadamu sedikitnya orang-orang yang menempuh petunjuk tersebut. Kita tahu al-haq di sini. Ini batil, batil banyak pengikutnya. Yang hak sedikit. Nasihatnya, ini jalan kebenaran, ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Ini banyak, ini sedikit. Ya. Nasihatnya, ittabi turuqal huda. Ikuti jalan petunjuk. Ikuti petunjuk ini. Dan tidak akan memberikan madorot kepada kamu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Tidak akan memberikan madorot kepada kamu. Kamu mesti mendapatkan manfaat di situ karena mengikuti petunjuk. Hatta nggak ada pengikutnya, ikuti petunjuk, nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau menasihatinya,
Yang berikutnya, wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taktar bikasafil halikin. Waspadalah kamu, waspada, hati-hati kamu dengan jalannya kesesatan. Ini sudah sesat. Ini jalan kesesatan nih ya. Waspada, waspada ya. Walaupun ya, orang-orang yang mampu jalan kesesatan itu banyak ya. Banyak. Ya. Waspada, waspada. Jangan sampai kamu mengikuti jalan kesesatan itu walaupun ini banyak. Ya. Wala taktar. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang berada di dalam jalan kesesatan ini yang mereka akan binasa. Ya. Ad-dalalatu wa ahluha finnar, kata Al-Imam Al-Barbahari. Kesesatan dan pelakunya berada di dalam neraka. Binasa. Ya. Tahu itu sesat, tahu ini Buddha petunjuk, ikuti petunjuk walaupun sedikit ini tidak akan memberikan mador pada kamu sedikit ini. Ini banyak yang mengikuti, ya, tapi dia sesat, ini kesesatan, jalan menuju kesesatan nih. Hati-hati, jangan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kesesatan yang mereka nanti ujung-ujungnya binasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Adabus Syar'iyyah beliau mengatakan yang bagi ayyu'rafa inna katsiran minal umur yaf'alu fiha katsirun minan nas khilafal amri syar'i wa yastahiru dzalika bainahum wa yaktabi katsirun minan nas bihim fi fi'lihim walladzi yata'ayyan 'alal 'arif mukhalafatuhum fi dzalika qaulan wa fi'lan wala yusabbituhu an dalika wahdatu wahdatuhu wa qillatur rafiq. Kata Ibnu Muflih, sepantasnya lah untuk diketahui bahwasanya mayoritas suatu urusan yang dilakukan oleh mayoritas manusia menyelisihi syariat. Perhatikan ini ya. Perhatikan. Ya. Seyogyanya untuk diketahui bahwa mayoritas urusan, mayoritas perkara yang dilakukan oleh mayoritas manusia itu menyelisihi syariat. Nah, memang mayoritasnya jahil. Mayoritasnya dengan ya don tidak di atas ilmu. Pantasnya yang diketahui bahwasanya mayoritas urusan itu dilakukan oleh orang-orang yang jahil itu menyelisih syariat. Wa yastahiru dzalika bainahum. Dan tersebar yang demikian itu di tengah-tengah mereka. Tersebar. Mayoritas itu menyelisih syariat. Yang dilakukan oleh manusia ini mayoritasnya menyelisih syariat. Dan tersebarnya. Perhatikan tersebar ya. Karena tersebar wayattabi katsirun minan nas bihim fi fi'lihim. Sehingga keumuman manusia mengikuti perkara tersebut, mengikuti mereka-mereka yang menyelisih syariat itu karena sudah tersebar gitu ya. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Muflih, walladzi yata'ayyan 'alal 'arif mukhalafatuhum ya.
Seharusnya bagi orang yang arif, yang bijaksana, menyelisih mereka. Yang menyelisih syariat tersebut. Menyelisih mereka yang menyelisih syariat tersebut. Harus menyelisih mereka. Ya. Dalam perkara itu. Baik ucapan ataupun perbuatan. Dan tidak boleh dia merasa lemah dalam hal ini karena sendirian atau sedikitnya teman. Ya. Ini nasihat hewan. Ya. Jangan kita lemah, nggak semangat melakukannya karena kita sendirian atau sedikit teman kita. Ya, kan? Ini nasihatnya. Ikutilah orang-orang yang punya hujjah. Jangan mengikuti mayoritas. Dan di dalam agama ini al-ibrah itu, tolak ukur itu bukan pada mayoritas atau sedikit. Tetapi al-ibrah itu pada al-haq. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Ya. Dan ana nasihatkan kepada anak pribadi dan ikhwah semuanya. Banyak berdoa agar kita diberi ilmu yang nafi'. Jangan sampai kita tahu ilmu, sudah jelas ilmu pada diri kita. Kemudian kita tidak mau mengikuti ilmu tersebut. Banyaklah kita berdoa pada Allah. Sekali lagi banyak berdoa pada Allah. Untuk kebaikan diri kita dan saudara-saudara kita. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.